Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang penuh berkah ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang kita cintai, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin yang dirahmati Allah, tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang paling mulia, bulan yang penuh rahmat, ampunan dan keberkahan, yakni bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Bulan di mana Allah melipat gandakan pahala, doa-doa dikabulkan, dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Sebagai bentuk rasa syukur dan kesiapan menyambut bulan yang mulia, kita berkumpul dalam acara Tarhib Ramadan yang berisi kajian spesial yang insya Allah akan menjadi bekal bagi kita untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan lebih baik dan lebih bermakna. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu-ibu Majelis Taklim Bustanul Ulum, Takmir Mushola Sugeng, serta TPQ Arubul Jadid yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan panjenengan semua dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk memulai acara ini dengan penuh keberkahan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mengawali acara ini, marilah kita simak sambutan yang pertama dari Ketua Takmir Masjid Bapak Arif. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita tahmidnya mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kecelakaan rahmat kepada kita. Saya ucapkan selamat datang pada Ustadz Fat. Selamat datang pada ibu-ibu, wali santri, bapak-bapak, setelah dari sekalian. Pagi hari ini kita mengadakan kajian spesial untuk menyambut bulan Ramadan, di mana semoga nanti dalam kajian ini kita bisa menambah bekal kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini. Di Mushola Sugeng ini kami takmir dari Mushola mengadakan serangkaian kegiatan Tarhib Ramadan nanti yang paling dekat ini. Nanti sehabis acara kajian ini, nanti kita jam 1 ada cukur rambut gratis nanti bagi bapak-bapak, diadakan mulai jam 1 insya Allah. Untuk selanjutnya nanti akan kita pasang baliho Tarhib Ramadan. Nanti banyak sekali kajian dalam 1 bulan ini. Mungkin nanti bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik bisa mengikuti semua kegiatan untuk menambah amalan ilmu di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Saya rasa demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arif atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga apa yang Bapak Arif sampaikan dapat memberikan motivasi dan semangat bagi kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Berikutnya, mari kita menyimak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Naila dengan sari tilawah oleh Ananda Putri Marisa. Kepada keduanya kami persilahkan. Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya,
wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran, menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesungkaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakumullah khairan. Semoga bacaan ayat suci tadi semakin menenangkan hati kita dan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki sesi tausiah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita semua agar bisa menyimak kajian ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita manfaatkan momen ini untuk benar-benar fokus, karena ilmu yang akan disampaikan insya Allah akan menjadi bekal berharga bagi kita dalam menjalani ibadah Ramadan. Jadi mari sejenak kita kosongkan pikiran dari urusan yang lainnya, kurangi percakapan yang tidak perlu dan siapkan hati untuk menerima ilmu. Mungkin kalau ada yang masih bermain HP bisa di silent dulu agar tidak mengganggu konsentrasi kita. Insya Allah kita hadir di sini bukan hanya sekedar duduk, tapi untuk membawa pulang ilmu yang bermanfaat. Amin. Kini tibalah saatnya kita memasuki acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fad. Kepada Ustadz Fad kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin sekalian, jamaah pengajian Tarhib Ramadan menyambut bulan puasa tahun 1446 Hijriah yang semoga semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pripun kabaripun? Ibu-ibu, kabaripun pripun, Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak, mas-mas, pripun? Alhamdulillah, Masya Allah. Ini adalah kalimat yang saya tunggu. Niki kula selendetan ngeten mboten napa-napa nggih. Kali niki kursi ini ageng niki bocah cilik. Nah, ngeten nggih. Kersane kula lungguh sekecok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini adalah sebuah kalimat yang saya tunggu-tunggu karena ini merupakan sebuah pujian kepada Allah dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah melalui lisan kita. Karena adalah bersyukur itu yang pertama adalah dengan hati kita, meyakini bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah. Jadi ketika sebuah nikmat, apapun nikmat itu datangnya dari Allah, maka di sini akan mengikis kesombongan kita, akan meluntuh lantakkan keangkuhan kita. Tidak ada hebat-hebatnya kita sama sekali, tidak ada. Oh aku ini musuh lagi nek rawan aku ya ora iso mlaku. Tidak ada seperti itu. Karena semua tadi datangnya dari Allah. Atas kekuatan Allah, la haula wala quwata illa billah. Jenengan saged hadir di sini, jenengan saged lenggah teng mriki. Kalau tidak ada tanpa bantuan Allah, pertolongan Allah memberikan kekuatan, tangan lamun rentek pun mungkin tidak ada dan tidak bisa hadir ke sini. Kalau tanpa bantuan Allah, makanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya itu datang dari Allah. Betapa dhaifnya kita, betapa lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ketika kita bersyukur dengan hati, menghadirkan betapa semuanya itu datang dari Allah dan kita mensyukurinya. Kalau kita tadi sudah mengucapkan lisan, melalui lisan kita, alhamdulillah segala puji hanya layak diperuntukkan kepada Allah saja, tidak bagi kita, karena kita betapa dhaif tadi, betapa lemahnya kita. Kemudian syukur dengan hati dan lisan, setelah itu dengan anggota tubuh atau setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita jadikan sebagai energi taat. Jadi nek jenengan diparingi kalih Gusti Allah sing arupi sehat, maka jadikanlah sehat itu untuk taat. Nek jenengan diparingi kalih Gusti Allah harta, maka jadikanlah harta tadi untuk menjadikan kita lebih taat kepada Allah. Jangan sampai ketika kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat harta, tetapi malah kita gunakan untuk bermaksiat. Ini bukan orang bersyukur kalau seperti ini. Diberikan kesehatan, diberikan harta, diberikan jabatan, Masya Allah, luar biasa. Jadikan keseluruhan tadi
untuk menambah taatnya kita kepada Allah, agar kepada Allah kita semakin bertambah dekat ya. Maka pentingnya syukur nikmat. Kita diwajibkan untuk bersyukur itu tentang nikmat itu, bukan untuk menghitung. Kalau menghitung itu taneh lamun mungkin. Allah itu sampai ngendikan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian sekalian mau menghitung ya, nikmat Allah yang diberikan kepada kita, Allah sendiri yang ngendikan. Nek cara wong Semarangan nek ngepal ngertos nggih, bukan ngepal tapi kowe dipal. Orang bakal iso, tidak mungkin mampu untuk sekedar menghitung nikmatnya Allah saja, tidak mampu. Siapa yang mampu pada hari ini saja, atau 1 jam ini saja, tidak usah 1 jam, 1 menit saja, jenengan sudah menghembuskan napas berapa kali? Maksudnya sudah bernapas berapa kali? Pinten Bu? Saged gitu. Saged Pak. Untuk bernapas dalam 1 menit itu sudah ditokke ping pira, dilebokke ping pira. Saged ngitung. Gratis Bu. Itu 1 menit, belum 1 jam, belum 1 hari. Jenengan pernah pirsa tabung untuk orang sakit ya, tabung oksigen. Harganya berapa untuk seharinya? Berapa Bu? Ada 1 juta atau 500.000? Gampangannya 500.000 wes. Jenengan untuk 1 bulannya butuh 15 juta Bu. Oke? Sehat itu betapa nikmat yang luar biasa, tetapi kita jarang untuk mensyukurinya. Gitu? 500.000 sebulan untuk butuh uang 15 juta untuk sekedar oksigen saja yang kita hirup, tapi kita diberi gratis. Napa pernah jenengan di dok kalau nuwun napa nggih kula malaikat badhe nyuwun rekening niki lho oksigen, tidak pernah. Hanya kita disuruh untuk mensyukuri. Gimana cara mensyukuri? Ya kita gunakan kenikmatan tadi untuk taat kepada Allah. Jenengan nek kon salat yo mangkat salat, nek kon ngaji yo mangkat ngaji. Hal-hal yang baik itu ya untuk dilakukan. Makanya saya mengajak kepada jenengan semua dan termasuk kepada saya pribadi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada, untuk kita menambah ketakwaan dan keimanan. Takwa ini kan apa Bu? Pak? Ada yang tahu artinya takwa? Nek bapak-bapak kudune ngerti. Soalnya saben mesti Jumatan, ini era telat loh. Biasanya khotib di awal mesti ya. Hadirin sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Yakni kita bertakwa yang sebenar-benar takwa. Apa lanjutannya? Takwa yang itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi yang lain. Nek kudune bapak-bapak niku ngertos, karena setiap Jumat pertama nek ora telat, kalimat ini sebenarnya di muka di depan. Utawa nek ora pas ngantuk turu ya. Begitu teko salat tahiyatul masjid ya, terus zikir khusyuk, ngerti-ngerti komat bisa. Masjid opo iki ora ana Jumatan ora ana khutbah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi yang namanya takwa ada 2 hal, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kalau yang namanya takwa bukan kok dia yang sok sering ke masjid saja, sering ke musola saja, nek ngaji-ngaji, sedekah, puasa sunnah, bukan sekedar itu saja. Itu bagian takwa, iya. Tetapi jangan lupa bahwasanya takwa itu juga termasuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Di sisi lain menjalankan perintah Allah, di sisi lain dia juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Makanya salah seorang ulama, Abu Abdullah Ar-Razabadi, beliau mengatakan takwa adalah kalian menjauhi apa-apa yang menjauhkanmu dari Allah. Takwa adalah menjauhi apa-apa yang menjauhkanmu dari Allah. Sak meniku kula badhe tanglet
kinten-kinten sing saged nebihi kula lan panjenengan sedaya saking Gusti Allah niku napa mawon? Apa yang membuat kita jauh dari Allah itu apa saja? Coba Bu, napa Bu? Apa? Salat. Oh, kebalik Bu. Kebalik Bu. Yang dapat menjauhkan kita dari Allah. HP. HP itu nanti nisbi itu. Bisa ya, bisa tidak. Tetapi yang jelas, yang menjadikan kita jauh dari Allah adalah maksiat, dosa. Jenengan pernah kenal sing jenenge limo? Kenal Pak J? Napa mawon? Mau sing pertama? Napa? Maling. Bahasa kerennya korupsi, nggih. Napa mle? Minum, ngombe, kalau tak minum rian, tapi ini kalau ini bukan yang diharamkan, nggih insyaallah. Kalau yang ini boleh nek jenengan badhe ngojo. Yang pertama menapa Pak? Maling. Kedua minum, terus minum maksudnya minuman keras nggih. Terus yang ketiga madat itu nasab, narkotika dan itu pokoknya barang-barang terlarang, obat-obat terlarang itu. Kemudian maling, minum, madat, madon. Ini kanggo bapak, sing wedok yo melanang. Madon. Setunggal meleh main. Tapi saiki manggone orang ini, ya orang ini anggone judi slot. Akhirnya ya gantung diri. Itu sing gampang dan yang terlihat molim. Banyak yang lain. Kalau saya misalkan mengatakan ngertos hibah ya Bu, mosok ora ngerti hibah wes kulino, mosok ora ngerti. Ini termasuk menjauhkan kita kepada Allah enggak? Menjauhkan kita dari Allah. Tapi kesih dilakukan nih. Oh, piye Mas? Aduh. Padahal takwa itu adalah menjauhi apa-apa yang menjauhkan kita dari Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kita ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun dan kapanpun. Tadi Mas pembawa acara siapa? Arya. Beliau sempat mengatakan tidak terasa ternyata sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tinggal berapa hari lagi Bu? 6 hari lagi. Ini hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu wis tarawih. Ya, Sabtu sudah tarawih. Dan ini adalah perjalanan kehidupan kita. Perjalanan kehidupan kita tidak ada kata balik kanan, tidak ada. Tidak ada yang namanya kata balik kanan di dalam kehidupan kita. Jenengan mau beramal soleh ataupun beramal kemaksiatan, ini tetap jalan dan pasti akan ada akhir kehidupan kita, finish ajal yang senantiasa menunggu kita, dan itu sangat dekat pada kita. Tapi kita tidak tahu dimanapun kita akan mendapati ajal tersebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas, setiap jiwa pasti akan mati. Tapi kita tidak tahu. Ada 3 rahasia tentang kematian ini. Yang pertama adalah kapan kita tidak tahu, di mana kita juga tidak tahu, di mana mati kita, dan dengan cara apa kita juga tidak tahu. Kapan? Sangat mungkin ya siapa saja untuk mati dahulu ya. Apalagi bagi orang-orang yang sekarang usianya sudah paling yuswane sing paling sepuh pinten? Bu, yuswane pinten Bu? Jenengan pinten Bu? 75, ada yang lebih dari 75? Ada lagi? Pinten Bu? 70.
Kalau Rasulullah itu ngendikan umatku itu antara umur 60 sampai 70. 75 iki bonusnya pun kata dulu, nggih. Kanjeng Nabi yang banyak pun 63 tahun. Dados nggih ngenteni mewon sekedhep niku. Tapi tidak tahu. Makanya ketika kita sampai saat ini ya, kenapa sampai hari ini kok saya masih hidup? Pertanyaan itu pernah terlontar dan dijawab oleh seorang ulama yang sangat terkenal yang bernama Imam Al-Ghazali. Pernah kenal Bu? Imam Al-Ghazali kenal? Teng pundi kenal ya Bu? Imam Al-Ghazali ketika ditanya, kenapa hari ini kok saya masih hidup? Imam Al-Ghazali menjawab, karena dosaku masih banyak. Dan Allah itu sangat cinta kepadaku. Dia itu memberikan kesempatan kepadaku untuk mentaubati dosa-dosaku. Nuwun sewu, dosane jenengan lan kula niku kathah napa Mbak punya? Alhamdulillah, ternyata isih mengakui nek kagungan dosa. Ya. Oleh karena itu tadi tidak ada kata balik kanan, kita mau masuk ke Ramadan ya. Yang harus kita persiapkan adalah yang pertama memperbanyak doa. Kalau 3 bulan yang lalu begitu memasuki bulan Rajab kita sering melantunkan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab. Ya Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban. Dan sampaikanlah ya Allah usiaku sampai bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Atau juga ada juga sebuah doa, Allahumma salimni ila Ramadan wa salim Ramadan wa taslamhu minni mutakabbalan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepada kami, dan terimalah seluruh amal kami selama bulan Ramadan. Padahal ini masih belum masuk Ramadan, dia hanya berdoa saja. Bahkan para salafus soleh, orang soleh terdahulu, mereka mempersiapkan kedatangan Ramadan itu sejak 6 bulan sebelum masuk datang Ramadan. Kalau kita mulai Rajab sudah mempersiapkan dengan doa tadi. Jadi ketika ada seseorang qadarullah diwafatkan sebelum masuk Ramadan ya, tetapi dia sudah dengan niatan tadi, dengan memperbanyak doa tadi, ya Allah sampaikanlah aku ke Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepadaku, dan juga terimalah amalan-amalanku selama di bulan Ramadan. Qadarullah sebelum Ramadan dia wafat, maka dia akan sempurna mendapatkan pahala-pahala Ramadan. Pentingnya doa, pentingnya menancapkan niat ya. Nah, siapa yang pengen sebelum Ramadan meninggal? Yang penting saya ingin dongo dhisik. Makanya kalau toh kita kan tidak tahu tadi rahasianya yang pertama tadi kan tidak tahu kita kapan akan meninggal, tidak tahu kita akan wafat. Maka kita perbanyak doa. Ya. Orang tersebut akan mendapatkan pahala Ramadan sempurna karena dia menancapkan niat. Mohon kepada Allah agar selama Ramadan amalan diterima. Ini dalilnya apa? Ada dalilnya. Seseorang itu akan mendapatkan nilai apa? Pahala sholat malam, meskipun misalkan semalaman dia itu sudah berusaha. Dan dengan biasa sholat tahajud pun ya, ketok sholat tahajud biasanya. Nek pasrah lali. Minimal ya ada seseorang yang dia itu sudah berusaha, nanti malam saya sudah mempersiapkan, bahwa dia berniat untuk sholat malam, sholat tahajud. Alarm wis disiapke. Biasanya alarmnya jam pinten? Jam 3 ya, ada alarm 1, ada alarm 2 ya, jagani nek meleset ya. Begitu jam 3 glunding alarm bunyi, bangun, terus matani alarm, terus tidur lagi. Kok ya koncone akeh, tapi kono tak takoni ya ceritane ya padha, mateni alarm bar kuwi ngono meneh. Alarm kedua muni glunding dipateni delok jam 5 menit coba sila. Kebablasan as-salatu khairum minan naum.
tetapi dia sudah niat betul, dia itu pengen sholat malam ketika itu, pengen tahajud, maka dia mendapatkan pahala sholat tahajud. Tapi orang di darat ya, bukan sampai niat. Ya orang ngono, bener-bener ada usaha betul ya. Jadi penting kita itu untuk niat ya. Selain itu untuk menghadapi Ramadan, kemudian memperbanyak doa tadi. Selain itu juga memperbanyak apa itu taubat dan istighfar. Ketika tadi saya bertanya kepada jenengan banyak dosa, saya juga banyak dosa, maka kita harus memperbanyak taubat dan istighfar. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat cinta terhadap orang yang bertobat ya. Jenengan saged pirsani wonten surah yang kedua ayatnya 222 ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, As-Singkiti salah seorang ulama, beliau mengatakan perbanyaklah doa, perbanyaklah istighfar dan tobat. Karena dengan memperbanyak tobat dan istighfar itu akan membuat ketaatan itu lama bercokol di dalam diri. Lebih lama ketaatan itu bercokol di dalam diri kita. Karena kalau kita itu memasuki Ramadan, kok kita itu masih banyak dosa dan tidak bertobat, dia itu tidak memperbanyak istighfar, biasa nih nun sewu niki musola sugeng nek pas hari pertama kebak nopo boten. Hari pertama sampai hari ke-6. Terus mulai hari ke-10 itu sudah ada kemajuan, rupanya ada kemajuan sok ya. Dan di mana-mana seperti itu. Nanti sudah melewati 15 hari ke atas, tinggal di utama, di masjid utamanya salah utama. Lah nanti bocah-bocah sing awal mau nanti doa. Kadang dongeng mall ya, meneruskan HP-nya tadi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke dalam sebuah doa yang kita lantunkan sejak bulan Rajab ya. Bulan Rajab itu biasanya di situ ada sebuah peristiwa, ada sebuah peringatan yang dia memperingati sebuah peristiwa yang sangat dahsyat. Apa Bu? Bulan Rajab peringatan. Halo, ibu-ibu, kalau di bulan Rajab biasanya ada peringatan apa? Isra Mi'raj. Tanggal pinten biasanya? 27 Rajab. Wonten sing sak apal niki lagune Nasi Daria. Wih, generasi-generasi jadul biasanya kan apal ya? 27 Rajab Nabi Muhammad. Ora sing nyaut, bocah nom-nom kabeh. Sajane iki ana sing ngerti ning isin, ndak apa-apa. Tanggal 27 Rajab, kalau tentang masalah tanggal nanti ada perselian juga apakah. Yang jelas peristiwanya adalah Isra Mi'raj adalah benar adanya, dan di situ ada menjadi sebuah tonggak kewajiban bagi seorang muslim. Napa Bu? Sholat ya. Sholat itu cuma 5 kali saja di dalam sehari semalam, 5 kali saja. Bahkan di dalam hadis itu seandainya seorang perempuan, seorang istri, dia cukuplah sholat sing wajib-wajib saja, dia cuma puasa sing wajib-wajib saja, melakukan di dalam amalan Islam itu sing wajib saja, dan dia taat kepada suaminya, silahkan dia mau pilih pintu surga yang mana saja. Enak tak Bu? Enak Bu? Jenengan kagungan garwa tak? Kagungan. Bapak-bapak sampaikan ini hadisnya seperti itu. Tapi sing jenenge taat kepada suami itu angel napa? Gampil. Angel. Apa meneh sing lanang ki mbling. Wis ora atau kriteria saleh ki jauh sekali. Tetap kita harus taat selama yang diperintahkan atau disampaikan oleh sang suami itu adalah hal yang baik atau hal yang mubah. Kalau tidak disuruh untuk melakukan kemaksiatan, tetaplah taat. Bu, aku gawe ke kopi kayak gula nentek, masa ngomong sing apik-apik kan nggih saged. Oh, durung tuku gula to tak wani dhuwit. Lah ngono alon-alon nek ngomong saged. Diminta apa? Iya.
Karena yang memerintahkan agar taat kepada suami itu bukanlah siapa-siapa, tapi Allah. Orang urusan suami kaya apa ndak urusan, tetapi adalah ketika kita taat, maka yang kita inginkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali tentang masalah sholat tadi. 27 Rajab di bulan apa? Isra Mi'raj tadi. Pripun Bu kabare salat jenengan sedaya? Apik-apik wae napa jenengan dalam kondisi kurang baik-baik saja tentang salatnya? Karena kelak di yaumul akhir yang pertama kali amalan yang ditanya oleh Allah adalah salatnya. Jangan sampai kita itu menjadi yang firmankan Allah dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, celakalah orang yang salat yang lalai di dalam salatnya. Pun saged kusuk Bu salatipun? Angel napa mboten? Untuk salat kusuk? Begitu Allahu Akbar. Biasanya ngagem kabiro napa Allahumma baik kabiro? Nggih kabiro. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lisannya itu mengucapkan. Teng mriki sing dipikir napa? Allahu Akbar kabiro, aku mau di masalah karo bojoku. Anakku ki durung bayar SPP nih. Iki cicilannya motor ya turun ono duite lah. Itu macam-macam seperti itu. Padahal sebelum sholat ndak ada itu. Wis percaya oleh pas durunge sholat ora kepikiran. Begitu sholat Allahu Akbar sing nggone musala to. Oh imame iki wala boleh amin iki ya banter amin. Padahal ya sing mikir macam-macam. Makanya adalah Rasulullah itu ngendikan di dalam sebuah hadisnya, tidaklah seseorang itu mendapati dari salatnya kecuali yang didapati itu 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 atau 1/2 dari salatnya. Sampai serumpuk itu dari mulai 1/10. Jadi ya wajar ketika Allahu Akbar kabiro, walaupun mulutnya dermimil ngucap bener, tapi pikirannya entah kemana. Begitu si imamnya mengucapkan assalamualaikum, wes bar toh. Kadang seperti itu kualitas salat kita. Yang kita dapatkan cuma seberapa dari salat kita. Tapi ya oke, kita masih salat. Ada juga Kanjeng Nabi ketika ditanya am salatihim sahun, maksudnya gimana? Orang yang suka menunda-nunda waktu salat. Saya yakin di sini, kalau di sini ya tidak ada yang menunda-nunda waktu sholat. Begitu adzan ya langsung ambil ke belakang, ambil air wudu sholat. Itu pas kalau di sini nek teng griya kula mboten ngertos. Jenengan adzan kusik lagi sik nanggung, itu ndak tahu. Di ngene musala ya biasanya adzan kan mesti bareng-bareng sholat berjamaah. Gitu. Nah, di dalam sebuah hadis disebutkan ada yang dia tuh kongko-kongko. Nek bahasa Semarang itu ngertes ya kongko. Saya tuh baru di Semarang ngerti wong kongko. Orang yang cuma duduk-duduk pinggir jalan. Ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk setan, wis meh angslup, waktu surup, maka dia berdiri kemudian mematok 4 kali. Jenengan pernah mireng utawa mirsani film Woody si burung pelatuk? Woody Woodpecker, tahu deh? Yang mengerati kayu, ya itu tep-tepnya cepet banget ya. Iya, mematok seperti ayam, mematok 4 kali. Kanjeng Nabi ngendikan ketika dia kongkot tadi, ketika surup wes meh maghrib dia berdiri dan mematok 4 kali. Nek mematoknya cepet, ya. Cengkak-cengkuk 4 kali. Sholat asar padahal wes meh maghrib. Ndak bisa tumakninah, ndak bisa khusyuk. Dikatakan di dalam hadis tersebut, itulah contohnya sholatnya orang munafik. Sampai dikatakan 3 kali contohnya sholat orang munafik itu. Orang bisa khusyuk cepet banget. Ada yang sholat cengkak-cengkuk cepet kayak gitu, ada Bu? Ada enggak? Enggak ada? Ada? Semoga di sini tidak ada.
Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada bulan Ramadan ya. Ini sedikit tadi masalah sholat. Tak terasa tinggal beberapa hari lagi ya tadi Mas Arya. Dan kita pun juga sudah berdoa, ya Allah sampaikan usiaku sampai di bulan Ramadan ya. Tapi nanti ketika sudah benar-benar kita memasuki bulan Ramadan, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan dicuekin ya. Kita sudah berdoa, kemudian menginginkan kita itu sampai bulan Ramadan, karena ada sesuatu yang menakutkan di bulan Ramadan, hadirin sekalian. Kita tahu adalah Ramadan itu bagaikan kita berada di dalam taman bunga. Banyak orang yang pengen memetik bunga-bunga itu, banyak sekali ya. Tetapi juga di dalam bunga, di dalam taman tersebut juga ada comberan, yang mana kalau kita tidak mengetahui bisa jadi kita malah tercebur di dalam comberan tersebut. Ada hal yang mengerikan di dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah memang benar Ramadan itu ditutupnya pintu neraka, dibuka lebar-lebar pintu surga, dibelenggu setan. Tetapi di bulan Ramadan juga merupakan bulan orang itu terhalang masuk surga. Jenengan pernah mendengar sebuah hadis ketika Rasulullah mau naik mimbar, mimbarnya ada tangganya 3. Jenengan pernah mirsani tangga atau mimbar di Masjid Agung Semarang atau Masjid Kauman? Pernah betul? Wonten tangganya wonten 3. Ketika Rasulullah mau naik tangga, amin. Tangga kedua, amin. Tangga ketiga, amin. Sampai 3 kali. Ini akhirnya Rasulullah kan menjadikan para sahabat heran. Kok amin, 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 kenapa? Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa jenengan kok mengucapkan amin sampai 3 kali? Ya. Kemudian Rasulullah ngendikan, ya. Ini ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sesungguhnya Jibril mendatangiku. Kemudian Jibril itu mengatakan, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan pengampunan, maka dia akan masuk ke neraka. Katakanlah amin. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Ini sesuatu yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Karena yang berdoa siapa tadi? Malaikat Jibril. Yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Betapa mustajabnya doa tersebut. Dan ini diperuntukkan kepada orang yang ketika dia bertemu dengan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, padahal dia mau ngakuni yang duit dosa akeh. Ya. Betapa orang tersebut celaka, karena di situ juga sampai dikatakan celakalah dia, terlaknat dia. Di malaikat Jibril mengatakan seperti itu. Kemudian amin yang kedua, barang siapa yang memiliki 2 orang tua atau salah satu dari kedua orang tua dan dia hidup bersama dengan dia dan dia tidak bisa masuk surga karena kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, maka celakalah dia, terlaknatlah dia. Katakanlah amin. Kanjeng Nabi kemudian mengucapkan amin. Terutama mas-mas, adik-adik atau mungkin ibu-ibu yang sekarang masih memiliki orang tua. Mereka itu adalah pintu surga kita. Ada yang masih lengkap 2 orang, ada yang tinggal 1. Jadikanlah mereka itu aset bagi kita, tiket kita untuk masuk surga. Karena tadi Jibril mengatakan, ya, terlaknat orang yang masih memiliki orang tua kok dia tidak bisa masuk surga. Ya. Makanya kalau di dalam Al-Quran disebut, ya, bagaimana kita itu harus taat kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, harus berbakti kepada kedua orang tua. Dosa sing gede dhewe dosa syirik, dan dosa sak ngisore adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ngantos banget kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita tuh berada di hadapan orang tua cemberut, bermuka masak, ya,
mencepi wong tua. Adik-adik pernah ndak? Oh meneh bentak, ndak boleh. Ndak boleh kepada orang tua. Itu sudah termasuk durhaka. Hanya sekedar jenengan cemberut di hadapan orang tua, itu sudah ternilai durhaka. Aku ingin ngoten ya Pak. Kemarin saya juga gitu sama salah itu, malah saya tuh marah sama orang tua. Kalau sekarang dia masih ada, segera minta maaf. Kesempatan saat ini untuk segera minta maaf sebelum dia diambil oleh Allah dan jenengan nanti akhirnya menyesal. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian amin yang ketiga di dalam hal itu adalah ketika namamu wahai Muhammad disebut, kemudian kok dia tidak mau bersolawat atas namamu, maka celakalah dia. Itu ada 3 amin. Ini adalah pertama yang menjadikan seseorang terhalang masuk surga. Yang kedua adalah memang benar di dalam bulan Ramadan itu merupakan dikenal sebagai bulan penuh kebaikan, penuh keutamaan. Tetapi bagi sebagian orang datangnya Ramadan ini juga menyebabkan dia semakin jauh dari kebaikan. Ketika Rasulullah bersama para sahabat dan datang bulan Ramadan, beliau bersabda, telah datang Ramadan, bulan yang diberkahi, ditutup pintu neraka, dibuka pintu jannah, dibelenggu setan. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan, barang siapa yang terhalang dari kebaikan, man hurima khairan hurimallahu. Barang siapa dia itu terhalang dari sebuah kebaikan, maka dia benar-benar terhalang. Ketika di bulan Ramadan yang seharusnya sangat kondusif kita melakukan amal soleh, amal kebaikan, kok kita tidak gunakan untuk melakukan banyak sekali amal kebaikan, maka dia akan terhalang dari kebaikan. Ketika di bulan Ramadan sangat kondusif melakukan amal soleh, kok kita tidak mampu menggunakan kesempatan tersebut, apalagi di bulan luar Ramadan yang tentunya godaannya lebih besar dan lebih banyak. Ketika di bulan Ramadan itu sangat kondusif orang-orang melakukan amal soleh. Betapa ketika bulan Ramadan orang-orang yang biasanya tidak pernah pakai kerudung jadi nganggo kerudung. Jenengan sok pernah ngersani TV, tenggane TV itu biasanya bulan Ramadan sinetronnya ya sinetron religi. Kathah sing wonten pengaosan-pengaosan. Host-host di TV yang biasanya di luar Ramadan ki lali orang nganggo klambi, di bulan Ramadan pakai kerudung. Jadi minimal bapak-bapak matanya bisa agak lumayan terjaga. Jenengan pas keluar di mal-mal banyak juga orang yang pakai kerudung mergo Ramadan. Ketika pas di luar di bulan Ramadan warung-warung padha tutup. Ning saiki kok ketoknya rada do kuwanen. Kalau dulu spanduk besar-besar, hargailah, hormatilah orang-orang yang sedang berpuasa. Sekarang minta tandingan, hormatilah orang-orang yang tidak puasa. Mengerikan. Sekarang warung-warung buka tanpa ada tabir lagi. Ngedeni bu. Mangan begitu enaknya dalam artian di bulan Ramadan di siang hari. Nek bengi orang urusan. Ini di siang hari dengan santainya. Padahal dia yo muslim. Hadirin sekalian, maka orang yang terhalang kebaikan di bulan Ramadan, maka benar-benar orang tersebut terhalang dari kebaikan. Kemudian yang ketiga yang mengerikan itu adalah memang ketika di bulan Ramadan itu amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Tetapi kita juga harus ingat ketika di bulan Ramadan juga amal keburukan kita, kemaksiatan kita juga akan dilipat gandakan. Ya. Maaf sing tadi sing biasane sok ghibah mau lho ya. Ghibah di bulan Ramadan bisa jadi jenengan untuk dosa cuma 10 tok. Ini nek pas Ramadan ghibah 100 dosane. Iki maksud hanya sebuah gambaran. Karena apa? Ada penodaan kemuliaan. Nuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu, nah adik-adik saya tidak bertanya. Jenengan kalau saya menyebut SK ya di Semarang ya SK. Ngertos Bu SK? Nopo? Ora surat keputusan. Bapak-bapak ngertos SK?
nopo meleh atau mungkin KM 16 JBL terus ya nek nggih kidul mriku wonten JP terus dal panas lah kok apal ini saya membuat sebuah gambaran. Di sana adalah tempat-tempat orang yang jelas kita tahulah tempat orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik itu, dan itu tetap dosa besar. Tetapi nun sewu di sini kalau pas Ramadan sholat ngantos jam berapa sholat tarawih 8 gitu, habis itu ada tadarus sampai jam 9. Oke, kalau saya tanya ketika tadi sudah rampung jam 9 ikono kan marai kuburan kuburan kan rodok kadang rodok peteng rodok maksudnya tahu-tahu jam 10 ki anak muda-mudi dari sana datang ke sini masuk ke sini dan dia melakukan mesum ribu dosanya gede pundi dilakukan di sini dengan yang tadi di SK pasti di sini karena ini tempat suci. Kalau di sana orang sudah mabuk dan jenengan mau melakukan itu di sana iya walaupun tetap itu dosa gede iya apalagi di sini lebih besar karena ini adalah menodai kesucian tempat ini. Di bulan Ramadan yang biasa kita kenal biasanya kata Ramadan di depannya ada bulan suci Ramadan. Kok ternyata di bulan suci kita masih melakukan kemaksiatan? Terus yang namanya ghibah tadi maksiat apa betul? Tapi nek Ramadan tesih dilampahi betul. Boten lali. Iki mumpung durung mlebu Ramadan lho Bu. Dieling-eling terus nggih. Mengke nek misale soalnya biasa nek ibu-ibu nek pas begitu pertama ketemu karo ibu, pripun Bu kabare? Alhamdulillah saya. Lah Bapak Ibu alhamdulillah saya. Anak-anak sehat, sekolah nggih lancar. Anu Bu, ki lho tanggoku kaya ngene. Lah mulai lah. Iki marai. Awale ya apik-apik wae. Nek Ramadan sik ki Ramadan. Engko nek wis bar magrib ya padha. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini sudah 42 menit. Sampun sekali. Kurang. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, satu lagi yang mengerikan di bulan Ramadan. Yang pertama tadi, orang di bulan Ramadan gampang mlebu surga, tetapi juga bagi sebagian orang dia terhalang masuk surga, dimudahkan masuk neraka. Yang kedua, Ramadan itu adalah bulan kebaikan, tapi ada yang terhalang dari kebaikan karena dia tidak menggunakan Ramadan sebagai ajang untuk melakukan amal soleh. Ya. Kemudian yang ketiga tadi, bulan Ramadan itu adalah pahalanya dilipat gandakan amal-amal solehnya, tetapi ingat kemaksiatan juga dosanya lebih besar karena menodai kemuliaan bulan Ramadan. Yang keempat adalah yang sering kita lihat di bulan Ramadan. Ya. Kalau badai takut ibu-ibu sing gampil kan. Nanti kan bapak biasanya karena memberi saja. Budget untuk makan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan kathah pundi? Nah kok iso? Jenengan nek dahar bulan Ramadan ping pinten? Nek di luar Ramadan? Lah kok saged? Nek orang ketemu nalar lho Bu. Tapi memang faktanya seperti itu. Kita biasanya apa? Balas dendam. Kurang mangan siang ya tak rapel. Biasanya jenengan niku nek sonten bapak juga itu biasanya orang dadak kadek dadak jaluk ono siro, ono kolak, ono gorengan, gitu. Macam-macam. Itu begitu sudah mendekati maghrib itu sak meniki kebak macam-macam panganan. Begitu Allahu Akbar minum sak gelas setope sak mangkok gorengane papat pakai masjid ki lho terus anu maghrib yo mangkat masjid balik ke masjid makan gitu makan wis masjid terus baru mangkat tarawih balik isih
kuwi yo bener bengkak. Jebol bener. Kalau malam digunakan untuk pesta makan, nek pas siang digunakan untuk tidur. Saya orang lapangan Bu, saya dulu itu sales ya, jadi tahu masjid-masjid mana yang bisa dipangkal oleh sales-sales nek pas Ramadan ya. Di hari-hari biasa saja saya tahu. Nek aku nek pas Ramadan sebelum masuk zuhur itu sudah banyak yang hadir di masjid-masjid. Begitu sudah sholat zuhur, koyok pindang kalau yo kelemparan jenenge keleleran terus koyok pindang ditumpuk-tumpuk jejer-jejer. Saya masih pernah dados sales ngertos masjid-masjid mana kalau pas Ramadan itu kan seperti itu. Bahkan mungkin di sini kalau pas Ramadan biasa juga ada sing datang ke sini tiduran di sini pas zuhur gitu. Diguturu dek mau dek wis Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Sampaikan aku sampai bulan Ramadan, sampai begitu bulan Ramadan tinggal turu. Kasihan. Apa turu ora boleh? Daripada jenengan melek malah rasan-rasan gibah, mending turu ya. Tenang. Itu mungkin bisa menjadikan ada yang mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah, gitu. Ibadahnya dalam rangka tadi, daripada nek jenengan melaki malah munggu ghibah, mending jenengan tarkul maksiat, meninggal maksiat dalam rangka meninggalkan ghibah tadi go turu ora apa-apa, enggak masalah.